Pembunuh ini sudah tua dan masih main-main. Dia membuka matanya dan bangun. Menemukan dirinya berendam dalam bak mandi berdarah. Seluruh tubuhnya tertutup es. Dia memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa satu ginjalnya telah diangkat. Dia tiba-tiba teringat tadi malam dia bertemu dengan seorang wanita cantik di bar. Setelah mereka berdua kembali ke hotel, pembunuhnya meminum sebotol air yang diberikan oleh gadis cantik itu kepadanya. Kemudian jatuh koma. Ketika dia bangun, gadis yang cantik sudah melarikan diri dengan salah satu ginjalnya. Pembunuhnya membuka koper di bawah tempat tidur. Pistol di dalamnya telah menghilang. Dia buru-buru menelepon seorang teman lama untuk meminta bantuan. Ketika dia baru saja menutup telepon, dia menemukan formulir persetujuan transplantasi ginjal yang disimpan di lemari. Ada juga setumpuk uang dan selembar kertas. Di kertas itu tertulis, "Senang berbisnis denganmu." Meskipun dia sudah pensiun, untuk seorang pembunuh yang terampil ini seperti provokasi. Setelah beberapa saat, teman lamanya datang untuk memberinya obat penghilang rasa sakit. Berkat itu, rasa sakit akibat sayatan bisa dikurangi. Temannya menyarankan dia untuk tidak bergerak. Pembunuh telah pensiun untuk waktu yang lama. Aksinya tidak lagi gesit. Dia juga tidak bisa memberikan pistol kepada pembunuh lain. Namun, jika Anda memiliki permusuhan, Anda harus membalas dendam. Itulah gaya seorang pembunuh lama. Dia harus mendapatkan ginjalnya kembali dalam waktu 10 jam. Sebelum ditransplantasikan ke orang lain. Pembunuh itu mengingat saat dia bertemu dengan gadis yang cantik tadi malam. Selain itu, ada seorang pelayan juga. Dia tahu nama gadis yang cantik itu. Pembunuh pergi ke bar tempat dia menari tadi malam. Pada awalnya, dia dengan sopan meminta pelayan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi pelayan itu dengan sombong memanggil Antek untuk membantunya. Antek itu meraih tangan si pembunuh. Pembunuh itu mencengkeram Alkitab sebagai senjata. Menjatuhkan Antek itu dalam sekejap. Pria lain juga bergegas meraihnya dari belakang. Ada orang lain di depan juga. Memaksanya ke dalam situasi yang sulit. Pembunuhnya merobek sampul buku Alkitab. Menyeret Antek yang memegang lehernya dari belakang. Dan menggunakan sampul buku untuk membutakan orang di depan. Kemudian menjatuhkan orang di belakangnya dengan tegas. Melemparkan tendangan ke mulutnya yang membuatnya jatuh ke tanah. Meskipun dia terlihat cukup tua, dia masih sangat agresif. Dia dengan mudah mengalahkan semua penjaga keamanan, preman di bar. Dia menangkap bartender. Menggunakan Alkitab untuk mencerahkannya. Tercerahkan, dia katanya. Gadis cantik yang bersamanya tadi malam bernama Ana. Bekerja di klub bawah tanah. Klub ini terus berganti posisi setiap hari. Dia tidak tahu alamat tepatnya. Pembunuh itu melepaskan pelayan. Setelah keluar dari bar, sayatan menjadi lebih buruk karena dia berjuang begitu keras. Pingsan dan jatuh ke tanah. Pada saat dia bangun, dia menemukan dirinya di rumah sakit. Di samping teman lamanya. Temannya pasti telah menyelamatkannya. Tepat saat ini, di luar pintu muncul seseorang. Itu saudara si pembunuh. Kakaknya adalah seorang profesor di universitas. Ternyata pembunuh ini datang dari luar negeri untuk mencari saudaranya. Karena kakak laki-laki memiliki anak perempuan yang sakit parah. Sangat membutuhkan ginjal untuk memperpanjang umur. Satu-satunya orang yang bisa mendonorkan ginjal adalah dia. Jadi pembunuh tidak ingin terlambat. Bergegas keluar dari kamar rumah sakit dengan 2 botol morfin. Terus mencari orang di balik ini. Temannya mengeluarkan tablet. Menunjukkan kepada mereka gambar kamera lalu lintas. Dan menemukan mobil yang Ana masuki. Mereka menemukan gadis yang cantik. Mereka bertiga pergi ke klub bawah tanah. Pembunuh masuk sendirian. Sekelompok wanita berbaris di depan. Dia membuat panggilan telepon. Benar saja, dia menemukan Ana. Ginjalnya diam-diam diambil olehnya. Akhirnya menemukan tempat persembunyiannya. Ana tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dengan patuh mengikuti pembunuh itu ke dalam gudang. Ana memohon belas kasihannya. Mencuri ginjal bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Seorang di balik ini sudah memaksanya untuk melakukannya. Setelah itu, seseorang menodongkan pistol ke mereka berdua dari belakang. Dia adalah orang di balik mengendalikan Ana, Drake. Drake akan menembak. Saudara laki-laki pembunuh itu tiba-tiba masuk. Pria yang tidak pernah memegang pistol seperti dia mengancam Drake. Dan memintanya untuk membiarkan mereka pergi. Pembunuh itu memanfaatkan kesempatan untuk menendang laras. Lalu dengan cepat menghindari peluru.
Dua tembakan menusuk tepat ke dada salah satu kaki tangan Drake. Dia berbalik, mengetuk pria lain di tempat. Drake tahu dia tidak bisa mengalahkan pembunuh. Jadi dia mengambil kesempatan ini, dan bergegas untuk melarikan diri. Pembunuh mengejarnya. Drake mengeluarkan sebuah bom petir dari sakunya, dan menjatuhkannya tepat di depan si pembunuh. Bom petir meledak. Cahaya dan ledakan yang kuat mencegah pengejaran pembunuh. Mereka telah kehilangan mangsanya. Mereka kembali ke mobil dan mendiskusikan rencana baru. Kakaknya yang bijak mengatakan, sama seperti putrinya, pencuri ginjal akan ada dalam daftar transplantasi itu. Mereka hanya perlu mendapatkan daftarnya. Bisa mencari tahu siapa di balik ini. Kakaknya menggunakan hubungannya untuk menemukan peretas. Mendapat daftar transplantasi ginjal dari peretas. Dia menemukan seorang Inggris yang kaya. Golongan darahnya cocok dengan 83% putrinya. Penyakit persisten pada usia 76 tahun. Orang itu sangat mungkin pelakunya di balik ini. Dan juga pemasok senjata pribadi terbesar di dunia. Dia tinggal di sebuah rumah besar yang dijaga ketat. Bahkan di tengah malam, masih ada pasukan tentara yang berpatroli di mana-mana. Kelompok mereka melaju di dekat mansion. Dia mengeluarkan kamera dengan penglihatan malam. Itu dapat mengirimkan gambar ke monitor di dalam mobil. Pembunuh itu memberitahu saudaranya bahwa, jika dia memberi sinyal, kakaknya harus segera meledakkan bom itu. Kemudian dia masuk ke mansion. Diam-diam memasang bom. Semua sudah siap. Pembunuh yang sukses memasang bom. Dia memberi isyarat di depan kamera dengan tangannya. Saudaranya di luar mendapat sinyal. Menekan tombol untuk meledakkan bom yang dipasang di kabinet listrik. Rumah itu segera jatuh ke dalam kegelapan. Penjaga keamanan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dan berencana untuk masuk ke dalam rumah. Langsung diterbangkan oleh bom. Pembunuh menyelinap ke dalam rumah. Dia berjalan dalam kegelapan seperti hantu. Menjatuhkan satu demi satu prajurit. Tiba-tiba, catu daya darurat berfungsi. Posisi pembunuh terungkap. Dikelilingi oleh puluhan pria. Saudara laki-laki di luar dengan cemas mengemudi mobil bergegas ke dalam rumah. Melempar granat di depan pintu. Ledakan itu mengalihkan perhatian penjaga untuk membantu si pembunuh. Dalam sekejap mata, si pembunuh bergegas. Menjatuhkan mereka. Pembunuh itu pergi ke lantai 2. Sangat mudah untuk menemukan orang kaya. Dia terlihat sangat tenang. Karena bawahannya Drake sudah mengangkat pistolnya di belakangnya sebelumnya. Pada saat kritis, pembunuh itu tiba-tiba jatuh dan menginjak kaki Drake. Dan nyaris menghindari peluru. Mengunci tangan Drake. Menendang pistol dari tangannya. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Drake dengan cepat mendapatkan kembali keuntungannya. Setelah beberapa saat, dia menjatuhkan pembunuh itu ke tanah. Menikam kakinya dengan pisau. Tepat saat ini, kakak laki-laki muncul lagi. Kali ini, dia menembak dan membunuh Drake. Pembunuh itu menangkap orang tua kaya itu. Namun segera, saudaranya mengetahui bahwa kondisinya tidak seperti seseorang yang baru saja menerima transplantasi ginjal. Dia melepas bajunya. Memang benar tidak ada sayatan untuk transplantasi ginjal. Ginjal tidak ada di tubuhnya. Pembunuh itu pergi ke kamar sebelah. Dia menemukan seorang anak laki-laki yang lemah dan berbaring di tempat tidur. Itu adalah cucu lelaki tua itu. Ginjal si pembunuh ternyata untuk anak ini. Kakak laki-laki tidak banyak berpikir. Putrinya juga menunggu ginjal ini untuk memperpanjang umur. Dia ingin segera menembak bocah itu. Pembunuh itu dengan cepat membujuk saudaranya. Dengan kata-kata dari lubuk hatinya. Sangat tidak mungkin untuk membunuh anak laki-laki yang tidak bersalah. Ragu-ragu untuk sementara waktu. Saudara memutuskan untuk tidak menarik pelatuknya. Dia sedih. Dia tidak bisa menerima dosa membunuh kehidupan yang tidak bersalah. Tidak lama kemudian, kakak laki-laki sedang duduk menggendong putrinya di rumah sakit. Pembunuh berdiri di luar pintu menonton. Dan masih ada rahasia yang kecil di antara mereka. Gadis itu sebenarnya bukan anak kandung kakaknya. Itu adalah putri pembunuh itu. Ketika dia masih muda, pembunuh harus melakukan misi berbahaya. Jadi dia memberikan putrinya kepada saudaranya untuk dibesarkan. Itu sebabnya dia bisa mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Mengejar si pembunuh tanpa berpikir. Karena itulah cinta yang dia miliki untuk putrinya. Saat ini, kakak laki-laki melihat kaki adik laki-lakinya berdarah banyak. Dia tahu ada yang salah.
Dia bergegas untuk membawa putrinya ke toilet. Kemudian dia bertanya kepada adiknya tentang ini. This thing is not human. Sambil bertarung dengan antusias. Dia ditusuk dengan pisau. Karena dia ingin menemukan ginjal untuk menyelamatkan putrinya. Jadi dia tidak mengatakannya. Kakak mau panggil suster. Pembunuh itu menyuruh saudaranya untuk memberikan ginjal yang lain kepada putrinya. Dan kemudian dia perlahan mengambil napas terakhirnya. Menyandarkan kepalanya di sofa. Mungkin itu adalah pelukan terakhir yang dia berikan kepada putrinya. Pada saat itu, dia memutuskan untuk memberikan hidupnya kepada anaknya. Pembunuh kejam belajar berkorban demi cinta. Cinta ini begitu mulia dan penuh gairah.